Oke, sudah ya? Oke ya? Sudah oke semua? Matian sudah oke? Apa? Oke, baik. Sudah semua ya? Oke, matikan semua mic-nya. Oke, baik. Kita mulai. Berharap agar manusia dapat hidup dan bekerja dalam damai dan sukacita, sembari nggak bisa, nggak tahu sebelah mana ini. Nggak tahu. Suaranya tepat. Mak Yeye katanya nggak dengar. Nah, ini close. Lucu lah, bisa hilang semua. Yang lain gimana suaranya? Oke kah? Ada kamar seka? kurang ber- Suaranya gimana? kurang bersih. Kurang bersih. Kurang bersih lagi. Kayaknya kabel. Cik set. Jelek sekali suaranya. Kadang-kadang Oh ya udahlah. lebih Sekarang sudah jelas semua. Bisa? bisa dengar. Bisa ya? Bisa. Antulang bisa dengar. Mati ya. Halo. Ngalek juga nyamak Tian ini. Siapa? Oke. Jelas. Oke. Sudah ya? Tuhan berharap agar manusia dapat hidup dan bekerja dalam damai dan sukacita, sembari pada saat yang sama mampu mengasihi Tuhan. Gitu ya. Kehendak Tuhan adalah agar semua manusia dapat masuk ke tempat perhentian.
Lebih dari itu, dipenuhinya seluruh bumi dengan kemuliaan Tuhan adalah keinginan Tuhan yang terbesar. Sungguh memalukan bahwa manusia tetap tenggelam dalam keadaan lupa dan terlelap. Sedemikian parah dirusak oleh iblis, sehingga sekarang ini mereka tidak lagi memiliki keserupaan dengan manusia. Jadi, pikiran, moralitas, dan pendidikan manusia membentuk sebuah mata rantai penting. Bersama pelatihan dalam kemelekan budaya yang membentuk mata rantai kedua yang semakin meningkatkan kualitas budaya manusia dan mengubah pandangan rohani mereka. Sebenarnya tuntutan Tuhan terhadap manusia tidak terlalu tinggi, tapi karena kesenjangan antara kualitas manusia dan standar yang Tuhan tuntut sangat besar, kebanyakan orang sekadar mengangkat kepala mereka dan memandang ke arah tuntutan-tuntutan Tuhan tanpa memiliki kemampuan untuk memenuhinya. Permasalahannya ada di mana, saudara? Jadi, ketika manusia itu menjadi sangat rusak sekali ya. Sementara pengertian rusak itu pun, saudara, sebetulnya manusia itu belum menerima dengan rela gitu, bahwa itu adalah suatu keadaan yang harusnya mampu mendorong manusia itu untuk mengatasi kekurangannya gitu. Jadi karena kekurangan pengetahuan inilah gitu yang membuat manusia ini tidak berusaha untuk mencari kebenaran gitu. Jadi pertama-tama, saudara, kita mesti mengetahui bahwa memang Tuhan merancangkan kita demikian gitu. Tuhan merancangkan kita demikian, bahwa kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi kalau serupa dan segambar, jadi sebetulnya Tuhan itu tetaplah Tuhan gitu, karena dia tidak dirusak. Tidak ada yang bisa mempengaruhi Tuhan. Iblis tidak bisa mempengaruhi Tuhan. Sementara manusia ini telah dipengaruhi oleh iblis, karena kan sejak semula demikian ya. Sejak semula demikian, lalu Tuhan datang menolong manusia gitu. Nah, jadi karena ketidaktahuan manusia, karena menurut manusia target itu terlalu tinggi gitu, itu kan kesalahan pengetahuan. Padahal kan harusnya kan Tuhan itu pencipta. Kalau manusia itu bersekutu dan pencipta, harusnya semua tuntutan itu bukan sesuatu yang memaksa mereka gitu. Engkau terlalu tinggi Tuhan gitu. Harusnya kan bukan begitu. Harusnya kan manusia itu terus bertumbuh. Ketika Tuhan mengatakan dari dalam hatinya akan memancar aliran-aliran kehidupan gitu, ketika dia berkata demikian gitu, itu kan kebenaran. Siapapun yang membacanya, harusnya siapapun yang mengetahui kalau itu firman Tuhan gitu, Tuhan itu sendiri yang bicara, dan itu ditulis dalam Alkitab gitu kan. Dan itu pun ada di dalam kitab Perjanjian Lama juga, ada di dalam nubuatan nabi-nabi juga yang diucapkan oleh Tuhan itu gitu. Akan tiba masanya Bapa sendiri akan mengajar gitu. Ada gambaran tentang sungai yang keluar dari bait suci gitu. Jadi seharusnya gitu, manusia yang membacanya
harusnya dia itu merindukan bahwa itu pasti terjadi kalau dia itu eh, berani percaya kalau Tuhan itu adalah pencipta. Dia berdaulat, dia berkuasa. Tetapi saudara, sejarah atau ya menunjukkan, sejarah menunjukkan bahwa manusia makin lama makin tenggelam dalam ketidaktahuan gitu. Itulah yang membuat pertumbuhan manusia itu sangat jauh sekali, sangat merosot sekali. Ya, jadi membuat apa yang dicari oleh manusia itu sesuatu yang recehan gitu. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk berjerih lelah hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak. Jadi manusia itu terjebak dalam kutukannya sendiri gitu. Jadi dengan anggapan-anggapan, jadi dengan punya iman yang sangat keliru, saudara, menjadikan Tuhan itu sebagai hambanya gitu. Dan itu tidak berubah gitu. Dari yang dikatakan pemimpin-pemimpinnya, pengajar-pengajarnya gitu ya. Jadi ketika mereka tidak mencari kebenaran, kan pada akhirnya mereka itu menjadi penindas gitu. Penindas satu dengan yang lain gitu. Itulah yang terjadi gitu. Jadi ketika Tuhan memilih kita, harapannya adalah orang-orang yang sedikit ini gitu. Harapannya adalah kita semua ini makin hari makin bertumbuh dalam pengenalan kita akan Dia gitu. Ya. Mari baca dong. Cik, gimana sekarang? Nah, oke, sekarang bagaimana? Oke ya, Ada di. Oke, oke ya, oke, oke. Oke, Pak. baik baik. Oke, jadi lihat saudara, sebenarnya tuntutan Tuhan terhadap manusia tidak terlalu tinggi gitu. Enggak sebetulnya. Cuman cobalah kita sadari saudara. Coba kita sadari ketika saudara mendengarkan ini, mendengarkan perkataan ini. Eh, Cobalah mulai perhatikan gitu. Risetlah terhadap diri saudara sendiri. Karena ketika kita melakukan riset terhadap diri kita sendiri gitu, maka sebetulnya akan terjadi perubahan di sekitar kita gitu. Semua yang dikatakan ini benar enggak? Kondisi kita itu benar enggak seperti yang dikatakan ini? Ketika kita mengetahui ini, saudara, ketika kan sepertinya kan dalam hal ini kan Tuhan tidak berdaya gitu. Kalau saudara perhatikan gitu. Coba saudara ikuti gitu dari setiap perkataan ini gitu. Sepertinya ada sesuatu yang eh, memang tidak mau Tuhan lakukan gitu. Dia tidak akan memaksa kita.
Dia hanya memberikan contoh, berfirman kepada kita gitu loh. Jadi dari berfirman itu, maka akan terjaringlah orang-orang yang bisa diajari dia, gitu. Karena saudara, dari apa yang disampaikan ini saudara, akhirnya kita akan menyadari kemalangan umat manusia ini gitu. Jadi kalau kita manusia, jadi ketika disebutkan ini, kita tidak bisa berkata aku tidak seperti itu gitu. Kalau kita berkata aku tidak seperti itu, berarti kita tidak tahu apa yang ada di hati Tuhan. Kita tidak sepihak dengan Tuhan, gitu. Kalau kita memisahkan diri kita dari manusia itu, gitu. Karena kita manusia. Di dalam kita mengalir darah nenek moyang kita. Jadi ketika ada orang yang menerimanya, menerima firman ini, menerima Tuhan, kan diberikanlah kita kuasa menjadi anak Allah. Artinya, saudara, kita akan menghidupi Allah. Itulah kebenaran. Ketika kita menghidupi Allah, apa yang dipikirkannya tentang manusia, itulah yang kita pikirkan. Harusnya demikian. Lewat persekutuan itu, saudara. Saya nggak tahu saudara bisa ngikutin nggak ya, nyimak. Saudara mulai rasakan nggak kepedihan hati Tuhan? Kalau saudara ada di posisi dia, kan tentu kan Tuhan tidak mungkin memaksa. Kalau Tuhan memaksa, berarti dia sedang tidak sesuai dengan siapa dia gitu, dan apa yang dia firmankan gitu. Masa penantian ini nampaknya sangat panjang gitu. Ketika kita mencapai umur sekian, saudara, oh, kualitas kita yang harusnya menurut Tuhan harusnya jauh lebih tinggi daripada para pendahulu kita. Tapi yang terjadi adalah, saudara, oh, masih belum oh, sungguh-sungguhnya kita menerima semua kebenaran ini. Gitu. Itu permasalahannya, saudara. Semua masih mementingkan urusan pribadi, bukan urusan Tuhan. Gitu. Jadi, saudara, ketika kita mulai apa ya menangkap keadaan ini, saudara, kan mau tidak mau kan ketika saya mulai tahu kebenaran ini, Tuhan berfirman, dia tidak bisa uh, tidak bisa menyangkali firman-Nya gitu. Sementara manusia berpikir Tuhan harus seperti ini gitu. Ngajari Tuhan dong. Saudara, Tuhan itu bekerja uh, tidak boleh ikut campur tangan manusia. Ketika dia ikut campur tangan, maka si manusia ini tidak sadar. Dia belum punya pengalaman bertanding dengan iblis.
Dia belum punya kebencian terhadap iblis. Kebencian dalam arti begini, saudara. Menyadari kalau oh, dia itu benar-benar musuh dari kebenaran. Mari kita lanjut dulu, saudara. Jadi, kesenjangan dari kualitas ini, saudara, antara manusia dan standar yang Tuhan tuntut sangat besar. Jaraknya, kesenjangan itu. Gitu. Kebanyakan orang sekedar mengangkat kepala mereka dan memandang ke arah tuntutan-tuntutan Tuhan tanpa memiliki kemampuan untuk memenuhinya. Bakat manusia sejak lahir bersama dengan hal-hal yang memperlengkapi mereka setelah kelahiran lebih dari cukup untuk memenuhi tuntutan Tuhan. Tetapi sekedar mengenali poin ini bukanlah solusi yang pasti. Air yang jauh tidak dapat menghilangkan dahaga seketika. Sekalipun orang tahu dirinya lebih hina daripada debu, jika mereka tidak memiliki tekad untuk menyenangkan hati Tuhan, apalagi menempuh jalan yang lebih maju untuk memenuhi tuntutan Tuhan, lalu apa manfaatnya pengetahuan semacam itu? Sekalipun kita mengetahui kebenaran tentang segala kerusakan. Kalau kita tidak mempunyai tekad, apa gunanya semua itu? Kalau kita hanya mendengar saja. Ketika kita mendengarkan kebenaran setiap hari, dari cara respon kita setiap hari, saudara. Dari lama-kelamaan kita mundur gitu secara perlahan gitu. Itu menunjukkan tekad kita makin lama bukan makin kuat, tapi makin mundur. Gitu. Itulah kondisi kita. Sadarkah kita? Gitu. Kan kita bisa lihat setiap hari, saudara. Ini survei kita masing-masing, kita bisa survei. Nggak jauh-jauh kok. Surveilah dirimu sendiri. Ketika saya mengatakan ini, kita tersinggung. Dengan adanya saudara orang yang, dengan adanya di antara kita itu, yang perlahan mundur gitu. Itu membuktikan betapa kita masih mengalami ujian gitu. Semua kita yang ada di sini. Siapa yang benar-benar mau tampil? Gitu. Siapa yang mau benar-benar mewujudkan Tuhan? Siapa? Masing-masing saudara firman ini bagi kita semua. Jauhkanlah dari pikiran saudara bahwa saya menuntut saudara untuk melakukan hal yang Tuhan inginkan. Itu bertentangan. Gitu. Harusnya masing-masing kita sadar. Gitu. Ya, baik yang di radio gitu ya, baik yang di sini gitu ya, baik nanti yang mendengarkan siaran ulangannya gitu ya. Tidak sanggupkah saudara menangkap apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dari firman Tuhan ini? Kalau engkau katakan sanggup, coba keputusanmu hari ini gitu. Sudah tepatkah gitu?
Perhatikan saudara ya, kukatakan ini, oh ya, bukankah itu seperti usaha menjaring angin sama sekali sia-sia? Inti dari apa yang kukatakan ini berkaitan dengan jalan masuk. Jalan masuk adalah topik yang utama. Saudara, ketika kalau dikatakan gini, manusia itu kan sebetulnya kan menjalani satu kehidupan yang kalau saudara lihat ya, di dalam kitab Roma kan dikatakan begini, seluruh manusia itu telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Gitu. Itu kebenaran. Saudara. Manusia itu saudara ketika dia menjalani kehidupan, kalau saudara survei gitu ya, siapa saja mereka, dari orang-orang yang sekuler, dari hamba Tuhan, gitu. Ya. Siapapun dia, saudara bisa survei sendiri. Gitu. Siapapun dia, cobalah bayangkan diri saudara menjadi siapapun orang paling bahagia di dunia ini. Cobalah lihat kehidupan mereka. Apakah mereka tidak menderita? Sangat menderita. Dan pada akhirnya saudara mereka akan mengatakan, ketika ada di penghujung umur mereka gitu. Pada akhirnya saudara setiap manusia itu merindukan istirahat. Dan Tuhan ingin segera kita itu memasuki istirahat kita. Iya. Namun kita menjalani kehidupan ini, saudara. Yang nampaknya kadang saudara kita itu apa ya, manusia itu apa ya, terlena gitu. Sampai tiba-tiba waktunya habis gitu. Sementara dia belum punya minyak untuk melanjutkan perjalanan ini. Dia tidak punya terang karena pikir dia ya nanti akan ketemu dengan Tuhan. Padahal itu saudara mustahil gitu. Sekarang ini kamu yang harus jumpa Tuhan. Sekarang ini kamu harus jumpa Tuhan. Sekarang ini kamu harus masuk ke perhentian itu, berusaha masuk. Kitab Ibrani bilang demikian. Kalau engkau dengarkan suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Entah kenapa, saudara. Saudara bisa, ini ya, saudara bisa buktikan sendiri apa yang saya katakan. Gitu. Jangan katakan ini kepada orang lain. Katakan kepada diri saudara sendiri. Saudara merasakan keresahan hati Tuhan. Saudara menganggap diri saudara baik-baik saja kah? Selama proses jalan masuknya manusia, kehidupan selalu membosankan, penuh dengan unsur kehidupan rohani yang monoton. Perhatikan ini, saudara. Selama proses jalan masuknya manusia, ini yang kebenaran. Kehidupan selalu membosankan, penuh dengan unsur kehidupan rohani yang monoton. Seperti berdoa, makan dan minum firman Tuhan, atau membentuk persekutuan sehingga orang selalu merasa bahwa percaya kepada Tuhan tidak membawa kesenangan yang besar. Saya lihat, ini kebenaran kan. Sehingga saudara, kalau saudara membawa persekutuan ini pun kepada orang,
kepada siapapun dia, kepada hamba Tuhan yang mengatakan dirinya hamba Tuhan mencari Tuhan. Mereka tidak tertarik dengan kebenaran. Mereka lebih sepakat bahwa sudahlah, jalani sajalah. Gak ada yang berniat mau memperbaiki keadaan ini. Gak ada yang berdiri di pihak Tuhan. Mereka ada di pihak yang menghakimi saudara-saudaranya. Atau berada di pihak yang cuek, sudah. Itulah keadaan yang dilihat oleh Tuhan. Memang kalau kita melihat, saudara, kita melihat keadaan daripada manusia ini. Nunggu mati saja semua. Kalau saudara coba pergi, gitu ya, tak mungkin lah bisa kita pungkiri hati nurani kita ya. Gitu. Ketika kita melihat semua keadaan ini, keadaannya memang demikian seperti yang difirmankan. Tapi apakah apakah memang keadaan seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan? Apakah memang Tuhan itu dia membiarkan semua ini seolah-olah Tuhan tidak ada dalam semua ini? Tuhan ada. Dan dia menunggu setiap respon kita. Ketika Tuhan berbicara melalui mulut saya, di satu sisi dia masih harus menaklukkan saya. Dia harus menundukkan saya. Di satu sisi, kalau dia banyak berbicara gitu, sayanya gak bertumbuh. Terlalu banyak dia menyatakan dirinya, sayanya besar kepala. Karena saya belum mengenali musuhnya. Karena saya belum sepenuhnya mengenali kerusakan manusia. Dia masih harus menunggu apa yang saya katakan, saudara. Di satu sisi, saudara, dia tidak mau langsung menyatakan semua apa yang ada dalam dirinya. Masih menunggu pertumbuhan saudara. Masih menunggu perubahan saudara. Di satu sisi, waktunya makin cepat. Ya, Tuhan tidak bertoleransi dengan saya. Dia tidak pilih kasih. Dia tidak memandang muka. Saya tidak ada lebihnya dengan saudara. Nggak ada. Dia tidak perlu merasa saya itu dipentingkan di sini. Nggak perlu. Seperti saudara lihat, saudara. Hamba Tuhan dipanggil gitu. Menurut kita, panggil pulang gitu. Menurut kita kan belum waktunya. Misalnya dengan kematian yang mengenaskan seperti itu. Coba. Apa Tuhan tidak mengerti perasaan istrinya, perasaan anak-anaknya, perasaan keluarganya, perasaan jemaatnya? Apakah mengerti? Mustahil, saudara. Tapi kenapa keadaannya seperti itu?
Hal ini saudara banyak sekali tidak kita sadari. Kita berpikir saudara, kalau Tuhan berfirman, dia sembarangan mengubah firman-Nya. Nggak bisa. Tuhan itu sangat sempurna, saudara. Sampai pada akhirnya iblis tidak bisa menyalahkan Tuhan. Nggak bisa. Karena dia kontrasnya, saudara. Dia membuat keadaan itu, saudara. Dia yang merancang itu semua, saudara. Jadi ketika dia merancang itu, saudara, benar-benar Tuhan itu menjadi Tuhan yang adil. Ketika dia melakukan itu, barulah semua sistem ini nanti akan berubah. Seperti rencana, kerelaan, kehendaknya yang kita bicarakan kemarin, saudara. Ibadah raya. Rencana kesukaannya yang sudah sejak semula dia tentukan. Efesus pasal 1 itu, saudara. Sejak awal, saudara. Ditentukannya. Jadi ketika Tuhan berfirman sekarang ini, saudara. Ketika kita mendengarkan persekutuan ini, saudara. Persekutuan ini menjadi nyata. Ketika dia pakai orang dari antara kita ini. Pribadi dari antara kita ini. Dia pakai. Dia pakai orang ini. Dia jadikan contoh untuk menjadi anak sulung. Tapi bukan berarti dia lebih mengasihi saya daripada saudara. Tidak. Bukan seperti itu Tuhan. Tidak. Iya, sekali lagi saudara. Tuhan bisa ambil orang ini kapan saja. Kapan saja. Itu kebenaran. Kan mengatakan ini saudara. Harus ada kegentaran kita terhadap Tuhan. Kalau saya katakan ini saudara kepada saudara. Adakah di antara kita yang bisa meninggikan diri? Yang bisa menyombongkan diri? Ada kan? Ketika saudara, Tuhan itu hadir setiap pagi saudara di antara kita. Dia tidak melihat kesalahan saya. Dia terus berfirman. Ya. Kadang-kadang saudara, kita merasa saudara, mungkin menjadi aneh, menjadi seperti ini gitu. Entah kenapa saudara timbul dalam hati kita. Ya, tidak peduli dengan persekutuan ini gitu. Kita tidak mengetahui kalau benar-benar inilah jalan masuk kita. Ini saudara persekutuan ini. Tuhan yang kita ikuti sekarang gitu. Bukan Tuhan yang di luar tempat ini. Tapi Tuhan yang ada di sini. Karena Tuhan lahir dari antara kita. Atau lebih tepatnya saya katakan. Biarlah saya katakan. Ya kalau mungkin. Ya kita belum sampai untuk memperoleh anak sulung gitu. Untuk bersekutu dengan anak sulung.
Ya, kita bersekutu dengan orang yang dipakai oleh Tuhan lah. Ya, dengan hamba lah. Tapi yang terkecil dari kerajaan sorga pun, saudara, itu lebih besar dari semua orang hebat di dunia. Ya, ya biarlah mungkin saya ini menjadi orang yang terkecil dari kerajaan sorga itu pun. Orang yang terkecil itu maksudnya yang tingkat pertumbuhannya mungkin masih sangat kecil gitu. Ya, ini kebenaran, saudara. Kalau saya tidak menerapkan firman itu ke dalam diri saya, saudara, kita pun akan hanyut sama-sama. Ya, tanpa kita melihat terang itu. Tanpa kita melihat apa itu kedatangan Tuhan, saudara. Untuk berani bicara seperti ini, saudara ya. Untuk berani menjadi perwujudan Tuhan, saudara. Itu sesuatu yang sangat, apa ya, riskan sekali, saudara. Ya, bisa saja saudara orang yang mendengarkan ini menganggap terlalu halu. Tapi orang yang mengatakan seperti itu dikategorikan sebagai pengikut iblis, saudara. Iya, itu dikategorikan kalau Tuhan mengatakan iblislah yang jadi bapak. Sehingga orang selalu merasa bahwa percaya kepada Tuhan tidak membawa kesenangan yang besar. Kegiatan rohani semacam itu selalu dilakukan atas dasar watak asli manusia yang telah dirusak oleh iblis. Walaupun orang terkadang dapat menerima pencerahan Roh Kudus, namun pemikiran, watak, gaya hidup, dan kebiasaan asli mereka masih mengakar dalam diri mereka. Sehingga natur mereka tetap tidak berubah. Sekali lagi ini kebenaran, saudara. Kalau saudara belum mengerti perkataan ini, saudara, cobalah ulang. Cobalah kasih sedikit waktu untuk merenungkan perkataan-perkataan ini. Dan cobalah tundukkan dirimu kepada kebenaran-kebenaran ini. Coba tundukkan. Benarkah demikian? Terus kalau benar demikian, apakah rasanya saudara nggak pengen menangis gitu? Kenapa pengen menangis? Karena kita sudah tahu itu kebenaran, tapi berkali-kali tetap kita gagal. Sudah tahu seperti itu, kita pun tidak datang berdoa kepada Tuhan. Karena pertama kita tidak menyadari kemalangan kita. Dan kalau kita biarkan terus keadaan ini, bukankah jarak antara kita dengan Tuhan makin renggang? Cobalah tempatkan diri saudara seperti Tuhan. Cobalah bayangkan gimana hati Tuhan melihat keadaan ini. Inilah Tuhan yang datang, saudara. Tuhan yang datang itu kita bisa merasakan hatinya. Di saat yang sama, kita menantang dia. Saudara lihat, di satu sisi engkau objek yang diselamatkan. Tetapi di sisi yang lain, engkau menjadi musuhnya
daripada Tuhan yang menyelamatkan itu. Coba, itulah keadaannya. Apakah saya mengada-ngada? Enggak, itu kebenaran kok. Buktinya Tuhan ingin membunuh Musa. Apa tidak sama seperti yang saya katakan tadi? Di satu sisi, Musa sudah mulai mau diselamatkan oleh Tuhan. Tapi di sisi lain, Tuhan ingin membunuh dia. Kontradiksi apa itu? Kegiatan tahayul yang orang lakukan adalah hal... sudah lewat tuh? Alah. Ya, baik. Silakan saudara, maaf. Mungkin karena kita tadi itu ya, agak ngelek tadi ya. Nah, baik saudara, setelah renungkan saudara kebenaran pagi ini, saudara, eh ambillah waktu gitu. Ya, 5 menit, 10 menit. Merenungkan apa yang kita persekutukan hari ini. Ini semua untuk kita. Renungkan dan mulailah ambil tekad gitu. Semakin serius datang kepada Tuhan setiap hari gitu. Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Segala kemuliaan bagimu yang terus menuntun kami. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama mengatakan, amin. Baik, puji Tuhan.